Bulan lalu Infinix mengejutkan kita semua, soalnya buat pertama kalinya merilis smartphone yang bisa dibilang termahal pertama mereka lewat Infinix Zero X Pro. Yang mulai menyasar market lebih spesifik ke smartphone kamera. Market sama yang selama ini dikuasai oleh brand-brand BBK kayak Oppo dan Vivo, khususnya di kelas mid-range 4-5 jutaan. Misalnya Oppo Reno 6 series dan Vivo V21 series yang udah sama-sama kita tahu gimana kualitasnya. Nah, jujur saya jadi tertarik buat nyobain dan ngebuktiin langsung kualitas kamera dari Infinix Zero X Pro ini. Apakah debut perdana Infinix buat ngerebut pasar smartphone kamera ini bakal sukses buat membuka lahan baru ke depannya nanti, biar bisa bersaing sama Oppo dan Vivo, atau cuma sekedar modal nekat dan jualan gimmick aja? Yuk, kita buktiin bareng-bareng. Fitur pertama yang mau kita buktiin di main kamera 108MP OIS Ultra Resolution kameranya. Di mode 108MP memang dynamic range dan detailnya bagus. Tapi buat saya pribadi 108MP ini masih agak kurang detail kalau dibandingin sama kompetitor smartphone 108MP lainnya. Khususnya kalau kita zoom kayak gini. Di mode 108MP ini juga masih cukup oke buat handle backlight selama nggak terlalu overexposure. Dan punya tone warna yang natural banget. Malah cenderung kurang vibrant kalau menurut selera saya pribadi. Tapi overall fotografi 108MP ini menurut saya cukup bagus, kecuali detail resolusinya aja yang seharusnya masih bisa lebih tajam dari ini. Berbanding terbalik dengan mode autonya, yang menurut saya punya perbedaan sangat signifikan dalam penurunan dynamic range-nya. Detail resolusinya juga menurun tajam kalau kita zoom kayak gini. Cuma memang punya tone warna yang lebih vibrant. Kalau saya pribadi kurang rekomen di mode autonya ini. Jauh lebih prefer pakai mode 108MP-nya aja. Soalnya buat smartphone kamera di harga 4,5 juta, mode autonya ini masih kurang bagus kualitasnya. Masih butuh upgrade buat algoritma softwarenya biar lebih matang lagi, khususnya dalam menghandle pencahayaan. Di mode portraitnya detailnya lumayan, dan bokehnya cukup rapi. Tapi masih tetap kurang oke dalam handle backlight. So-so aja lah kalau mode bokehnya ini. Masih kurang konsisten. Nah, tapi di mode ultrawide jujur saya cukup salut. Soalnya bisa saya bilang 8MP ultrawide kamera natif 120 derajatnya ini adalah salah satu yang terbaik di kelas mid-range. Khususnya di sudut pengambilan gambarnya yang luas banget. Kalau masalah sudut lebar, ini adalah salah satu yang paling lebar dan cocok banget kalau buat kalian yang suka capture landscape. Tapi selain sudutnya yang luas, kualitas resolusinya masih kurang bagus. Dynamic range-nya menurun kalau dibanding main kameranya, dan punya tone warna yang berbeda, yaitu warm. Sekarang kita tes kualitas 8MP periscope kameranya. Ini kita capture pakai mode ultra wide. Ini mode auto. 5 kali optical zoom. 10 kali optical zoom. Dan ini 60 kali optical zoom. Menurut saya optical kameranya ini juga masih oke meskipun belum bisa dibilang istimewa. Tapi setidaknya gambar resolusinya masih bisa terjaga sampai ke 10 atau 20 kali zoom. Tapi kalau sampai 60 kali zoom menurut saya jelas masih gimmick karena kualitas resolusinya pasti pecah mengingat zoom di atas 5 kali adalah digital zoom. Dan fitur OIS-nya ini memang lebih terasa manfaatnya buat di periscope kameranya ini. Supaya gambar lebih stabil yang ditangkap dan gak terlalu goyang. Untuk night mode-nya menurut saya juga lumayan oke. Ada diferensiasi yang cukup besar kalau kita pakai mode auto dibandingin dengan night mode-nya. Detail resolusi di mode malamnya bisa terjaga dengan baik dan sangat minim dengan noise. Jadi kalau mode malamnya ini menurut saya cukup sukses. Nah, sayangnya saya nggak sempat ngetes fitur moonshot kameranya karena belakangan ini hujan terus sampai malam. Jadi langitnya mendung berawan terus dan nggak pernah lihat bulan. Kalau selfie kamera 16MP ini menurut saya jelas masih ada di bawah rata-rata. Resolusinya masih kurang tajam dan buat handle backlight masih nggak bagus. Apalagi kalau kita aktifin mode bokehnya, backlightnya jadi makin kemana-mana. Dan fitur kamera cantiknya ini juga menurut saya masih nggak natural dan terlalu berlebihan. Masih kayak settingan kamera pas zaman awal-awal beautification muncul beberapa tahun yang lalu. Overall kalau urusan selfie, kamera depannya ini bisa saya bilang masih ketinggalan zaman baik dari segi resolusi sampai AI-nya kalau dibandingin sama smartphone kamera mid-range belakangan. Begitu juga dengan selfie videonya yang punya karakter yang sama dan masih kurang stabil juga. Selain selfie kameranya yang masih nggak bagus, di segi video recordingnya juga menurut saya masih banyak banget PR-nya. Masih rada setengah mateng kalau menurut saya, khususnya buat smartphone yang udah punya OIS. Coba lihat video ini. Ini video recordingnya di resolusi 1080p 30 frame per second. Dan ini kalau kita aktifin mode ultra stable-nya. Jujur buat smartphone yang udah pakai OIS, kestabilan ini masih kurang banget buat video recording.
Menurut saya OIS-nya ini lebih optimal buat keperluan fotografinya supaya bisa nangkap gambar lebih stabil. Khususnya di kamera periskop kalau dibanding buat recording video yang masih mengandalkan EIS-nya. Di mode 1080p 30 frame per second-nya ini frame rate-nya juga kurang bagus. Jadi mesti kita ubah ke settingan 60 frame per second. Tapi kalau kita ubah ke settingan 60 frame per second, dynamic range-nya langsung turun drastis juga. Begitu juga dengan autofocus-nya jadi jauh lebih lambat kalau pakai mode 60 fps ini. Jadi bingung kan mau pilih yang mana? Jadi satu-satunya mode video recording yang masih bisa diandalin ya tinggal mode 4K-nya. Setidaknya di mode 4K 30 frame per second ini masih punya detail yang cakep dan dynamic range yang cukup luas. Tapi frame rate tetap masih kurang stabil dan auto exposure-nya juga masih belum oke. Begitu juga kalau dipakai di kondisi low light, masih banyak noise-nya. Overall menurut saya video recording yang ada di Infinix Zero X Pro ini masih banyak PR yang harus dibenahi. Yang menurut saya rata-rata mungkin belum optimal di segi compatibility software dan hardware-nya, dan masih di bawah rata-rata smartphone kamera mid-range lainnya. Tapi saya akui kalau urusan ultrawide dan optical zoom, Infinix Zero X Pro ini masih cukup unggul di kelasnya. Tapi kalau buat mode-mode lainnya, mohon maaf, menurut saya masih kalah pengalaman kalau dibandingin sama smartphone kamera mid-range lainnya. Baik secara detail, dynamic range, dan HDR-nya. Maklum juga soalnya bisa dibilang brand smartphone kamera lain udah main di bidang ini selama bertahun-tahun melakukan upgrade di sana-sini tiap tahunnya dan menyempurnakan AI-nya. Infinix Zero X Pro ini menurut saya lebih cocok kalau dipakai buat yang suka traveling dan menyukai landscape fotografi, apalagi dengan sudut lebarnya. Periskopnya yang bisa ngegantiin kamera tele dan kemampuan fotografi malam harinya yang lumayan oke. Tapi kalau buat foto selfie, vlogging, dan video recording menurut saya masih kurang kalau dibanding lainnya. Tapi saya cukup appreciate dari segi desain dan bodinya juga. Yang kelihatan lebih premium dengan finishing Galaxy Dual Glass-nya. Dan bentuknya yang persegi di setiap sisi-sisinya ini, jadi nambah kesan mewah. Lumayan tipis di 7,8 mm dan beratnya 193 gram. Sebenarnya overall udah cakep, cuma motif sparkling yang ada di backdoor Nebula Black-nya ini menurut saya pribadi malah rada ngurangin kesan premiumnya. Lebih cakep kalau polos aja. Udah ada in-display fingerprint-nya juga, cuma sayang masih belum ada NFC. Sama masih belum stereo speaker. Padahal udah DTS surround. Tapi kalau masih mono ya jadi nggak maksimal sama aja. We have watched, unguided. We have helped them progress, unseen them. Dari segi layarnya juga udah cukup oke, 6,67 inch AMOLED 120Hz, DCI P3 color gamut, dan brightness 700 nits. Udah terang dan vibrance di kondisi indoor maupun outdoor. Fitur dual chip gaming processor yang pakai dapur pacu MediaTek Helio G95, 8GB RAM, 256GB ROM, dan baterai 4500 mAh-nya ini kalau kita tes juga nggak terlalu ada beda yang signifikan kalau dibanding sama smartphone Helio G95 lainnya. Skor Antutu versi 9-nya mendapatkan 360 ribuan. Kita tes buat main PUBG, grafiknya mentok di Smooth Ultra. Di 10 menit awal rata-rata FPS bisa mencapai 39 frame per second. Dan temperatur maksimal di 41 derajat. Setelah bermain 1 match 29 menit, baterainya berkurang 8%. Kita tes juga buat main Genshin Impact. Setting default ada di medium, gameplay setting rata kiri. Kita tes di mode 60 fps lumayan lancar. Tapi masih tetap ada frame drop di beberapa bagian. Di 5 menit awal frame rate bisa mencapai 45 fps. Tapi setelah 10 menitan FPS drop ke 30 frame per second. Temperatur panas maksimal ada di 45 derajat dan setelah 28 menit bermain baterainya berkurang 12%. Dan fitur fast charge 45 wattnya ini lumayan ngebantu jadi bisa isi penuh baterai dalam waktu sejaman aja. Kesimpulannya sih cukup mumpuni kalau buat main game skala medium, tapi kurang cocok kalau dikeber main game terlalu lama. Jadi fitur dual chip gaming processor dan heatpipe thermal module 2.0 3D cooling masternya ini menurut saya nggak terlalu banyak ngasih perbedaan. Masih standar performa dengan chipset Helio G95 pada umumnya. Oke, kesimpulannya. Dengan harga 4,5 jutaan, apakah debut Infinix Zero X ini bakal sukses? Masuk ke market smartphone kamera yang sekarang ini dikuasai sama brand-brand ponsel BBK Group? Mohon maaf, jujur kalau menurut saya masih belum bisa. Kalau kita lihat dari fitur-fitur yang ditawarin di atas kertas, memang untuk harga 4,5 jutaan Infinix Zero X Pro ini terlihat mengagumkan. Tapi eksekusi dari fitur-fitur tersebut banyak yang masih belum maksimal dan bisa dibilang agak setengah matang. Yang mungkin perlu banyak penyesuaian dan kalibrasi lagi di segi software dan hardware-nya. Supaya nggak sekedar jadi gimmick marketing aja. Tapi untungnya meskipun bermain di market smartphone kamera yang sama, menurut saya Infinix Zero X Pro ini punya sedikit diferensiasi market dibanding Oppo dan Vivo yang lebih banyak bermain cantik di selfie kamera, main kamera, dan portretnya yang disukai ciwi-ciwi buat sosmedan. Infinix Zero X Pro ini menurut saya lebih cocok buat para traveler dan pecinta landscape fotografi dengan fitur-fitur uniknya nggak dimiliki para kompetitornya. Khususnya lensa yang wide banget,
periscope, dan night mode-nya. So, semoga Infinix di seri-seri selanjutnya bisa mendapatkan upgrade-upgrade baru yang lebih mantap lagi supaya bisa lebih siap masuk ke panasnya kompetisi smartphone kamera. Saya Vian, see you in the next videos.